pengampunan yang sejati. Bersama saya Paulus Wiratno dalam acara Making Life Better. Saudara pendengar, adalah sebuah keistimewaan dan anugerah dari Tuhan apabila kita masih diberi kesempatan hari ini untuk berjumpa bersama di udara melalui acara Making Life Better, dan masih dalam seri mengenai mengampuni bersama hambanya Bapak Pendeta Jack Lenkus dari Los Angeles, Amerika Serikat. Beberapa seri yang lalu kita telah mendengar tentang bagaimana mengampuni pada saat-saat yang sulit, dan kalau saya tidak salah tangkap bahwa dalam hidup ini kadang-kadang kita harus mengampuni Allah. Mungkin kedengarannya agak aneh, tetapi seperti apa yang dijelaskan oleh Bapak Jack kemarin bahwa kadang-kadang harus seperti memberikan celaan atau melakukan hal-hal yang seolah ini bagiannya Tuhan. Sehingga kita harus menyelesaikan itu di hadapan Tuhan. Dan bukan hanya mengampuni Tuhan, mengampuni orang yang telah mendatangkan kesulitan, atau yang telah memusuhi, atau yang telah melakukan hal-hal yang jahat dalam kehidupan kita. Dan juga penting sekali untuk mengampuni diri kita sendiri. Dan bagaimana kita bisa memiliki kualitas pengampunan yang sangat nyata, bukan hanya sekedar terucap dari mulut, tetapi dalam hati kita belum bisa mengampuni. Kita akan belajar dari hambanya, Bapak Jack Lenkus. Pak Jack, I heard that from the past series about forgiving, that finally you need to forgive God and forgive people who murder your daughter, and maybe you need to forgive yourself. Mm-hmm. And how to have a real forgiveness? This is our question. That's a tough one. Ini pertanyaan yang sulit. A lot of people think that real forgiveness is a feeling. Banyak orang yang berpikir bahwa pengampunan itu adalah sebuah perasaan. I've learned that forgiveness is a decision. Baliknya saya sudah belajar bahwa yang namanya pengampunan itu adalah sebuah keputusan, bukan perasaan. It's a decision to cast myself upon God. Ini adalah sebuah keputusan untuk melemparkan atau menyerahkan diri saya kepada Tuhan. And not to bring vengeance in my own hands. Dan tidak mencari balas dendam dengan tangan saya sendiri. The Bible says that God is a faithful judge. Juga dikatakan bahwa Tuhan adalah hakim yang adil. And he says you will reap what you sow. Dikatakan kau akan menuai apa yang kau tabur. So although the two men are in jail, or actually one is only in jail, the other one is free. Jadi dua pembunuh itu, salah satu di antaranya masuk penjara, yang lain bebas. That's not my concern anymore. Itu tidak lagi menjadi pikiran saya lagi. Forgiveness is giving yourself over to God. Yang namanya pengampunan adalah meletakkan dirimu sepenuhnya kepada Tuhan. And letting Him take care of the consequences. Dan mengizinkan Tuhanlah yang mengatur konsekuensi-konsekuensi atau menuntut konsekuensi dari apa yang sudah terjadi. That's hard. Itu sesuatu yang sangat sulit. Very difficult. Sangat sulit. Humanly speaking, everybody want to retaliate, you know. Yes. If somebody hurt me, I will hurt them. Exactly. Were you thinking about retaliate or doing something for the murderer at that time? When I saw them in the courtroom, pada waktu saya melihat para pembunuh itu di ruang pengadilan, there were moments where I wanted to jump up. Ada saat-saat di mana saya begitu ingin melompat dari kursi saya dan menyerang mereka. And demonstrate my hatred. Dan mendemonstrasikan betapa marahnya saya kepada mereka. But I just sat there. Tetapi saya berhasil tetap duduk di tempat duduk saya. And again, let God bring judgment. Dan sekali lagi, saya menyerahkan Tuhan, mempersilahkan Tuhan untuk membawa penghukuman. This is something that is so absolutely contrary to human nature. Ini merupakan sebuah hal yang sepenuhnya bertolak belakang dengan sifat manusiawi kita. That's my question. Ini pertanyaan saya. Bagaimana seorang bapak yang anaknya dibunuh bisa mengampuni orang yang telah membunuh anaknya, bahkan sudah duduk bersama di sebuah pengadilan dan masih menyerahkan itu kepada Tuhan? This is my question. How you can forgive people? I don't know if I can. I don't know if I can. Saya juga tidak yakin apakah saya sungguh-sungguh bisa. If these two men walked into my church, kalau seandainya dua orang pembunuh ini masuk ke dalam gereja saya misalnya, what would I do? Apa yang kira-kira saya akan lakukan? What would you do? Apa yang kira-kira saudara akan lakukan? Tembak. Shooting. Exactly. Now see, that's what's going on inside of me. Nah, itulah yang waktu itu memang sedang terjadi di dalam batin saya. But wisdom is to not act out your feelings.
Tetapi yang namanya hikmat adalah bertindak bukan berdasarkan especially when perasaanmu. they can have negative consequences. Terutama kalau perasaan dan tindakan itu bisa membawa akibat-akibat negatif. Itulah hikmat sebenarnya. I am not going to stoop down to their level. Saya tidak akan terjerumus ke dalam level mereka. Artinya saya tidak mau turun ke dalam level mereka yang lebih rendah. I'm bigger than vengeance. Saya lebih besar daripada balas dendam. And I will walk in integrity, Saya akan berjalan dalam integritas and I will walk with the Lord. dan saya akan berjalan bersama dengan Tuhan. I still have the anger feelings. Saya masih memiliki perasaan marah itu. It still hurts. Itu masih menyakitkan untuk saya. And once in a while, I still bring out their pictures Dan kadang-kadang juga saya sekali-sekali mengeluarkan potret dari para pembunuh ini to check my heart. untuk mencek hati saya. And so far, so good. Sejauh ini baik-baik saja. My question, is it possible to forgive somebody if we never had experience being forgiven? Apakah mungkin kita bisa mengampuni kalau kita belum pernah punya pengalaman diampuni? That's a very important question. Itu merupakan pertanyaan sangat penting. The Bible says that if I want God's forgiveness, then I have to forgive people. Alkitab mengatakan kalau kita ingin diampuni oleh Tuhan, kita harus mengampuni orang lain. And that's one of the other passages of the Bible that changed my mind. Ada sebuah ayat Alkitab yang suatu ketika mengubah cara berpikir saya. I want God to forgive me, Saya mau supaya Tuhan mengampuni saya. whether it's small or big. Apakah saya melakukan kesalahan kecil atau besar, saya mau Tuhan mengampuni dosa saya. But the key is that I have to forgive people. Tetapi kuncinya adalah saya terlebih dahulu harus mengampuni orang lain. God can't forgive me if I don't forgive people. Tuhan tidak akan bisa mengampuni saya kalau saya sendiri tidak bisa mengampuni orang lain. And there's a man in the book of Matthew, there's a man who owed much. Ada seorang pria di dalam Matius yang berhutang banyak sekali And was forgiven. dan hutangnya itu dibatalkan, dia diampuni dari hutangnya. As soon as he left the presence of his judge, Segera setelah dia meninggalkan ruangan hakim pengadilan itu, he went and found someone who owed him just a little bit. dia bertemu dengan seseorang yang memiliki hutang kepadanya, tapi hutangnya itu hanya sedikit saja. And he forced payment out of them. Dan orang ini kemudian memaksa supaya orang yang berhutang itu melunasi hutangnya. The person who had forgiven him heard about this, Nah, orang yang sudah mengampuni utang atau menghapuskan utang dari orang ini mendengar cerita apa yang sedang terjadi. was very angry and brought him in. Itu sebabnya dia menjadi sangat marah dan memanggil dia kembali masuk. He said, I've forgiven you of what is equal to millions of dollars. Jadi dia mengatakan, aku sudah mengampunimu dari hutangmu yang nilainya mungkin bisa miliaran atau jutaan dolar. Why couldn't you forgive someone who owed you just a few dollars? Nah, mengapa kamu sendiri tidak bisa mengampuni atau menghapuskan hutang temanmu yang hanya berhutang sekian dolar saja? Now, the Bible says that this man was turned over to the tormentors. Dikatakan dalam Alkitab bahwa orang ini kemudian diserahkan kepada algojo-algojo. And then it says that my heavenly Father will do the same for those who can't forgive. Nah, artinya adalah Bapakku di surga, Bapak kita di surga juga akan melakukan hal yang sama kalau kita tidak bisa mengampuni. And I plan not to be turned over to the tormentor. Nah, saya merencanakan untuk tidak menyerahkan diri saya kepada algojo-algojo nantinya. The tormentors of depression, Algojo-algojo tekanan atau depresi, sickness. sakit penyakit. No, I'm going to live a victorious life. Tidak, saya tidak mau hidup seperti itu. Saya mau hidup yang penuh dengan kemenangan. Saudaraku, kita baru saja mendengarkan pentingnya punya pengalaman diampuni. Karena itu akan menjadi modal bagi kita untuk kita bisa mengampuni. Tidak mungkin saudara bisa mengampuni orang lain kalau saudara tidak pernah punya pengalaman diampuni. Dan bagi saudara-saudara yang sedang bergumul dengan hal mengampuni dan diampuni, kita punya kesempatan yang luar biasa bahwa kita punya hak untuk diampuni di dalam Kristus. Apabila kita mau datang rendah hati menyerahkan kehidupan kita kepadanya, kita akan mendapatkan pengampunan. Dikatakan di dalam Alkitab bahwa apapun perbuatan saudara, semerah apapun dosa saudara, kalau engkau bisa datang kepada Tuhan, Tuhan itu adalah Maha Kasih. Dia bisa mengampuni saudara. Di kayu salib, dia sudah menebus hidup kita dari segala dosa. Dan dia memberikan pengampunan yang cuma-cuma. Dan kalau kita menerima pengampunan yang cuma-cuma dari Kristus, sekarang kita dituntut untuk bisa memberikan pengampunan kepada orang lain
dengan cuma-cuma. Anda masih mengikuti Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Oleh karena itu adalah pelajaran yang sangat luar biasa. Apabila ada di antara sahabat yang sementara mendengarkan pelajaran ini, engkau sedang bergumul dengan sakit hati, kepahitan, pergumulan batin, di mana engkau masih belum bisa mengampuni orang yang telah menyakiti, orang yang telah membuat engkau sengsara, orang yang telah membuat engkau difitnah, dijelek-jelekan, digosipkan, dan engkau merasa bergumul dengan keadaan seperti itu. Ada kabar baik, di dalam Kristus engkau mendapatkan kekuatan untuk bisa mengampuni. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.